Saudara, beberapa minggu yang lalu, kalau saudara masih mengingat akan apa yang saya sampaikan, kasih Tuhan itu kasih yang mustahil. Penyertaan Tuhan itu, penyertaan yang mustahil, saudara. Ya. Dan saya hari ini akan membagikan sedikit kepada saudara sehubungan dengan penyertaan Tuhan. Kalau saudara melihat di sebelah gedung gereja ini ada bangunan yang sedang dibangun. Ya, ada bangunan yang sedang dibangun sudah mulai menaik satu persatu, saudara. Kayak hari ini saya akan sharing kepada saudara dengan judul Under Construction. Ya, semua kita ini sebenarnya masih di dalam dibangun, saudara. Enggak ada satupun dari kita yang sudah selesai dibangun. Jadi semua masih under construction. Ya, aku kalau bahasa Indonesia bisa diartikan juga aku berubah, aku sedang diubahkan, aku sedang diproses. Ya, ya. Hari ini kita akan baca dari ayat bacaan dari 1 Samuel pasal 10, 1 sampai 16. Tapi ayat yang ke-9 ini yang kita fokuskan. 1 Samuel pasal 10 ayat 9. Sedang ia berpaling untuk meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Ini harus dicamkan, Allah mengubah hati Saul menjadi lain. Diubahkan hatinya oleh Tuhan. Ya, diubah hatinya oleh Tuhan. Perubahan itu sesuatu yang kontinu. Setiap hari kita diubahkan, saudara. Setiap hari kita diubahkan. Dan kita harus mengerti perubahan dalam hidup kita. Kalau dulu saya masih muda, saudara, rambut masih penuh, saudara, perubahan lama-lama rambut hilang. Bisa tahu bagaimana? Saya melihat di kaca, orang-orang melihat saya, rambut sudah hilang. Itulah perubahan jasmani yang ada dalam hidup kita, saudara. Saya ingat 33 tahun yang lalu waktu saya dibaptis, sebenarnya tanggal 1 kemarin, saudara, saya selalu ingat, kenapa saya ingat tanggal dibaptis, saudara? Saya mau kembali kepada Tuhan lagi. Selalu diingatkan Tuhan, baptisan itu. 1 April 1990, 33 tahun yang lalu. Lagu-lagu yang sering kita dengerin di aku berubah, sungguh ku berubah. Ingat semua kan? Saudara, saya percaya di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan ketika hatiku diberikan kepada Kristus. Ya, ketika aku memberikan hidupku kepada Kristus. Nah, itulah perubahan mulai terjadi, saudara. Nah, dalam kehidupan Saul seorang yang diurapi Tuhan. Dia diurapi Tuhan, diminyaki menjadi raja, ya, diminyaki diangkat menjadi raja, ditabiskan menjadi raja dan diminyaki minyak urapan. Nah, sejak itu hidupnya berubah, saudara. Ya, dikatakan mengubah hatinya menjadi lain, ada perubahan dalam hidupnya. Dilihat, pertama, perubahan demi perubahan, mujizat demi mujizat terjadi di dalam pelayanan dan hidupnya, saudara. Dia mengalami perubahan. Demikian juga kita orang Kristen yang baru biasa melihat pengalaman demi pengalaman. Awal-awal itu mulai baru berubah. Kelihatan berubah, mulai rajin baca firman Tuhan, rajin persekutuan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Demikian juga Saul sangat berhasil. Tetapi di balik keberhasilannya itu, dia mulai pelan-pelan, saudara. Tanpa dirasa, dia kehidupan mulai menjauh dari Tuhan. Yang seharusnya hatinya tetap hati yang dirubah oleh Tuhan, hatinya dipenuhi dengan kerasa keduniawian, saudara. Padahal di ayat yang kalau saudara baca nanti ayat yang ke-6, dikatakan maka
Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Disitulah Saulus menerima sesuatu mujizat. Pelayannya diikuti karena dia mengerti roh Tuhan menaungi di atasku. Roh Tuhan bertahta atasku. Penyertaan Tuhan ada dalam hidupku. Dia berjalan bersama-sama Tuhan. Setiap saat dia selalu ingat akan Tuhan. Demikian juga kita juga saudara ya. Diurapi oleh ingat. Diurapi minyak adalah sebagai lambang dalam perjanjian baru, sebagai lambang dari Roh Kudus ya. Tapi akhirnya dia menolak untuk mencari Tuhan. Karena kebiasaan, karena kesibukan, pelayanan ini lupa. Pelayanan menjadi yang utama, bukan lagi mencari Tuhan menjadi yang utama. Saudara, mari kita simak bersama-sama. Keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak jelas. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua sibuk dengan kesibukan masing-masing. Semua sibuk dengan pekerjaan. Semua sibuk dengan rumah tangga. Setiap orang sibuk dengan keluarganya masing-masing. Sehingga tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Waktu mencari Tuhan hanya 1 minggu 1 kali di dalam gereja. Aku mencari Tuhan hanya 5 menit mendengarkan khotbah. Saudara, mari kita telaah hidup kita. Pada akhir hidup kita, setiap manusia mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saudara, ego dan keinginan daging menguasai Saul. Kalau ego sudah menguasai kehidupan manusia, akan melihat setiap orang salah. Yang paling benar saya. Iya kan? Kalau sudah ego, memarahnya sudah, saudara ya. Jadi keinginan itu sudah mulai timbul dalam hidup kita. Karena egonya Saulus tidak berhasil. Karena tidak ada waktu untuk Tuhan, Saulus tidak berhasil. Saudara, mari kita simak pertama kali. Apa sih yang penting dalam hidup kita ini? Pekerjaan boleh. Tapi itu yang di luar, saudara. Tapi di dalam hati, Saulus berhasil karena hatinya diubah oleh Tuhan. Jadi dimulai dari hati yang diubah oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hati orang lain. Bahkan kita sendiri tidak bisa mengubah hati kita. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan segala macam keduniawian. Kita harus ingat, tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan selain Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Selama kita tidak dipimpin oleh roh Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita, kita tidak akan berhasil di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Mungkin kita berhasil di mata dunia, jadi pendeta yang terbesar, pengkhotbah yang luar biasa. Tapi siapa tahu hatinya? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Suami istri tidak tahu hatinya masing-masing. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan firmankan, aku melihat hati. Aku melihat hati, aku tidak melihat tampang segala macam saudara. Segala kekayaan, segala keberhasilan, Tuhan tidak melihat. Tapi Tuhan melihat hati ini. Kenapa melihat hati? Kenapa dia melihat hati? Karena di dalam hati, lubuk hati kita ada DNA yang tentu sudah tersedia sejak dahulunya. Kita diciptakan jauh sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya dipilihnya. Bukan di dalam kepala kita, bukan tangan kaki kita, tapi hati kita terukir firman Tuhan. Oleh karena itu dia memilih, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan dia tinggal di dalam dirimu. Di mana? Di kepala? Enggak mungkin saudara. Kalau Tuhan melihat hati, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Hanya Roh Kudus yang bisa tinggal dalam hati kita, mengubahkan hati kita. Kehadiran Roh Kudus menentukan kehidupan saudara yang akan datang. Bukan di dunia ini, tapi kelak kalau kita ketemu di surga sana. Seringkali dunia ini saudara menawarkan sesuatu yang menarik sekali.
Menarik sekali, menarik sekali. Dan bahkan saudara, sekarang ini saya tuh kaget kemarin itu. Sekarang itu ada istilah baru saudara. Pastorpreneur. Waduh, luar biasa. Dulu pastor in style, sekarang pastorpreneur saudara. Iya, kalau dunia usaha entrepreneur saudara, ya orang yang mau usaha jadi kaya-kaya. Waduh, ini dari mana? Ini istilah dari mana saudara? Saya nggak tahu. Saya tahu yang tahu ini dari dunia, bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan akan memuliakan Tuhan. Pelayanan kita tidak berarti tanpa Tuhan yang mengubah kita. Amin saudara. Jadi saya hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa roh yang dipercayakan dalam hidup kita menentukan bagaimana sikap kita pada akhirnya nanti ketika kita masuk di liang 1 meter kali 2 meter. Itu ditentukan bagaimana kita berhubungan dengan roh ini. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh roh ini. Saudara, mungkin kita nggak menyadari kalau Roh Kudus itu, Roh Kudus salah satu dari Trinitas. Saudara, firman Tuhan katakan Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Allah itu Esa, Allah itu omnipresent. Apapun yang dinamakannya, dia sepenuhnya berkuasa. Kuasa sepenuhnya ada di dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang diperlukan lagi. Semua ada di sini saudara. Kalau kita mau saja mendengarkan suara roh itu dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah roh penasehat. Dia yang akan memberikan nasihat. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dia yang memberikan penghiburan kepada saudara. Saudara susah, cari Roh Kudus. Dia akan memberikan penghiburan. Di luar sana banyak penghiburan, tapi penghiburan dunia saudara. Tapi penghiburan dari Roh Kudus berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tetapi berbeda dengan damai sejahtera dunia. Saudara mau damai sejahtera itu taati Roh Kudus. Jadi bersyukur, hidup penuh bersyukur. Bukan bersyukur karena harta yang kita terima. Itu sih boleh juga. Tapi bersyukurlah karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Berapa kali saudara pernah bersyukur kepada Roh Kudus setiap hari? Enggak. Saudara hanya bersyukur ketika kita menerima kesembuhan, ketika menerima berkat dari Tuhan, ketika hubungan kita dipulihkan, ketika pelayanan kita berhasil. Tuhan terima kasih. Saudara tidak pernah bersyukur kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita. Syukuri itu, belajar tiap hari. Pak saya terlalu sibuk, nggak bisa. Saudara, kesibukan dunia akan berakhir. Di tempat pekuburan sana saudara, bukan ditentukan oleh umur. Dari 0 mulai lahir sampai umur 100 tahun lebih ada di sana saudara. Jadi setiap kita yang duduk di sini, yang di rumah juga, ada potensi hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi siapkah kita? Siapkah kita dipanggil oleh Tuhan? Hidup ini saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, tidak mencari Tuhan setiap hari, tidak memberikan waktu untuk Tuhan setiap hari, saudara akhirnya pada akhir hidup saudara akan seperti Saulus saudara. Tanpa ada keberhasilan, semuanya turun. Bangunan di sebelah akan enggak selesai saudara dibangun. Kita sedang dibangun. Amin. Kita sedang dibangun. Jadi saudara, bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Minta pimpinan, minta tuntunan, mulailah berjalan bersama-sama dengan Dia. Memang saudara, di luar pengetahuan kita. Karena enggak bisa dijadikan satu saudara. Enggak bisa dicampur antara kerohanian dan jasmani ini. Tetapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh yang bangun membesar, jasmani akan mengikutinya juga. Amin saudara.
Kalau kita dipimpin oleh roh kebenaran, hidup kita pasti hidup di dalam kebenaran. Banyak orang sekarang dilihat, oh ini baik, oh Pak Gideon itu baik. Iya baik, tapi apakah saya benar? Menurut firman Tuhan, menurut mata Tuhan apakah saya benar? Kalau saya hanya bisa mau berbuat baik, semua orang bisa saudara. Sekolah berbuat baik ada saudara. Tapi sekolah untuk taat kepada Roh Kudus itu dimulai dari hati yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Hidup ini hanya sementara saudara. Hidup ini hanya sementara. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan penebusan. Tadi barusan kita makan, minum perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Mengingatkan kita penebusan. Kita ditebus dari kegelapan. Dari hamba gelap diambil oleh Tuhan menjadi hamba terang. Seorang hamba adalah seorang yang mentaati tuannya. Saudara mau nggak punya pembantu yang nggak taat? Seandainya saudara masih di Indonesia punya pembantu, ya banyak kan punya pembantu, nggak taat saudara gimana? Saudara ngamuk saudara. Digaji, nggak pernah taat, disuruh beli garam, pulang-pulang dapat gula. Disuruh beli cabai, pulang-pulang bawa apalagi saudara, nggak tahu lah. Demikian juga kita saudara kadang-kadang, akui saja. Kita disuruh Tuhan untuk mengasihi, tetapi kehidupan kita membenci, mengatakan, orang ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya seperti firman Tuhan. Seringkali kita kesel karena orang tidak mau berubah. Saudara, kita harus kembali lagi. Sebenarnya apa sih poin pertamanya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau? Kenapa Roh Kudus dipercayakan kepada saudara dan saya? Kenapa ditaruh dalam hati kita? Kenapa sih saudara? Semuanya, semua sejalur dengan tujuan Tuhan untuk datang ke dunia. Untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Amin. Jadi poin pertama, Roh Kudus, fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Kalau ngomong dosa, saudara kan, aku nggak berdosa kok. Saya baik-baik kok. Saya selalu senyum kalau ditegur. Ya, saya baik-baik kok. Ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bukan penghakiman di sini bukan kita menghakimi orang lain, saudara. Kita ingat, kita akan menghadap tahta penghakiman suatu saat. Kita akan datang di hadapan Tuhan dan penghakiman. Makanya dia akan menginsafkan kita akan dosa kita dan penghakiman. Kita semua akan dihakimi. Tidak peduli, kalau ketemu Tuhan, enggak ada pendeta, enggak ada jemaat. Semuanya anak-anak Tuhan. Kenapa saudara? Ketika Tuhan datang, Roh Kudus itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk jemaat, bukan hanya untuk pemimpin yang besar saudara. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Amin. Tunduklah kepada Dia, taati Dia. Kalau kita ngomong soal dunia, tidak akan pernah berhenti saudara. Dunia sekarang ini menawarkan segala sesuatu supaya kita tuh enak, nyaman. Ya, cruise kemana-mana, makan, minum seenaknya. Waduh, kalau yang suka makan, saudara seneng saudara. Tapi buat saya itu nggak cocok saudara. Nggak bisa, ngapain saudara di cruise? Diam di situ, makan juga paling sedikit saudara. Kalau saudara suka makan, pasti senang saudara cruise. Senang sama-sama teman-teman. Sebenarnya nggak senang sama teman-teman saudara. Saudara kita tertarik dengan makanannya. Iya kan, makan 24 jam saudara. Suruh makan semeenaknya mau aja saudara. Saya bisa ceritakan, diceritain orang. Bukan ini kedua saudara. Saya belum pernah mengalami saudara. Tapi itulah, dunia menawarkan segala sesuatu.
yang enak dipandang mata, enak didengar telinga, enak dirasakan, enak di dalam suasana. Inilah yang dalam dunia tawarkan, sehingga kita lupa dinina-bobokkan dengan keadaan dunia. Saulus dinina-bobokkan dengan keegoannya, hingga dia lupa tujuan mula-mula. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan, jangan sampai lupa tujuan kita dipanggil. Tujuan kita dipanggil oleh dunia, oleh Tuhan, supaya kita menyelamatkan dunia. Oh, saya nggak pernah berdosa, Pak. Saya kan orangnya kalem. Pikirnya kalem, saudara, ya. Coba aja, saudara. Kalau saudara lihat anak-anak saudara, lagi nakal yang punya anak, saudara marah enggak? Marah enggak? Pasti enggak cocok dengan, kamu enggak cocok kan dengan saya. Disuruh ini, enggak mau jalanin ini. Iya kan? Yang punya anak-anak bener enggak? Marah enggak? Marah. Karena enggak sesuai dengan ego kita. Aku orang tua. Ini kesombongan, saudara. Kesombongan banyak terjadi di rumah tangga. Aku orang tua. Aku yang suami. Aku yang berhak memutuskan segala sesuatu. Aku istri, aku leher, aku menentukan arahnya. Saudara, apa kata firman Tuhan? Kalau kita mau taat kepada Roh Kudus akan memberikan kepada kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4, 6 ayat 4, dan kamu, ya katakan, bapak-bapak, bukan bapak-bapak ini, kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah kepada anak-anakmu. Iya kan? Pernah dengar itu enggak? Pernah, sering malahan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Yang ada apa? Tanduklah suamimu. Saudara, firman Tuhan dikatakan, jangan membangkitkan amarah. Ini kepada anak-anak, Sakar percaya. Ini bukan hanya kepada anak-anak. Kepada orang sesama kita itu berlaku, saudara. Janganlah kita menjadi sumber kemarahan setiap langkah kita, kehidupan kita, perkataan kita, kabar WA kita. Jangan sampai menimbulkan keamarahan karena itu doa, bukan. Karena itu dosa, saudara. Apa sih itu dosa? Dosa ialah tidak melakukan benaran firman Tuhan yang tertulis. Kalau dituliskan jangan bikinkan amarah, ya jangan bangkitkan amarah. Jangan ditawar-tawar, Pak sekali-sekali nggak apa-apa dong. Supaya anak saya mendisiplinkan anak saya. Firman Tuhan gitu enggak? Tanya Roh Kudus. Minta ketika mendengar, Tuhan, Roh Kudus aku mau taat kepadamu. Ajar aku untuk bisa melakukan kebenaran-Mu ini. Walaupun setahun belum bisa, terus minta sampai bisa melakukannya. Terus dilakukan, saudara. Firman Tuhan harus dilakukan. Ini yang menentukan ketaatan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau saudara mendengar doa ini firman Tuhan hari ini, bertobatlah sekarang. Suami, istri, papa, anak, bertobatlah. Firman Tuhan disampaikan. Ini bukan saya bikin-bikin, saudara. Ini ayat yang ditulis. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati. Mungkin di depan mata nggak kelihatan, tapi hatinya, saudara, aduh, aku sakit aku. Saudara, itulah kehidupan kita. Mulai mentaati kebenaran Roh Tuhan. Amin. Yang tertulis, ini Roh Kudus ini akan mengajarkan kepada kita. Nah, kalau kita nggak mau melihat kebenaran ini, terus siapa yang memimpin kita? Roh apa yang ada dalam hidup kita? Kalau Roh Tuhan, Roh damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, yang kita katakan itu membawakan damai sejahtera.
Kalau itu tidak membawa damai sejahtera, roh apa dipertanyakan? Pak, saya sudah bertahun-tahun, tapi saya nggak bisa mendengar suara Roh Kudus. Saudara, suara Roh Kudus melalui firman ini, saudara. Jangan tunggu suara Roh Kudus berbicara ini. Saudara, boleh saudara dengarkan suara yang itu. Tapi kalau tidak sesuai, tidak dituliskan dengan yang ditulis firman Tuhan yang ditulis, dipertanyakan kebenarannya. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang dituliskan. Segala tulisan diilhamkan Tuhan, ya kan? Itulah saudara. Ini sudah nggak perlu ilham yang lain lagi. Ini sudah cukup, tidak akan berubah. Saudara boleh dengarkan khotbah saya setahun lalu, 20 tahun aku berbeda dengan sekarang, saudara. Berbeda-beda terus, tetapi yang tertulis tidak akan pernah berubah. Berpeganglah kepada firman Tuhan yang tertulis. Bagi orang timur, saudara, orang Indonesia itu suka yang gaib-gaib, klenik-klenik itu paling suka, saudara. Kalau gereja sudah mulai gaib-gaib, waduh, jemaatnya luar biasa. Oh, kamu hari Minggu depan akan mengalami begini. Oh, kamu ini pasanganmu yang itu. Oh, saudara, tertulis enggak? Kita harus lihat. Kalau enggak ada tertulis di sini, ya sudah, dengerin saja, enggak usah dilakukan. Yang penting yang tertulis itu yang ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Bukan khotbah hamba Tuhan ya dan amin. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Yang amin itu firman Tuhannya, bukan hamba Tuhannya. Saya bisa berubah-berubah, saudara. Hari ini mengalami itu berubah. Moodnya berubah, saudara. Ada mengalami melihat kejadian ini, aduh berubah apa yang disampaikan. Saudara, saya ini struggle, saudara. Saya ini bergumul setiap kali memberitakan firman Tuhan. Bergumulnya kenapa, saudara? Tuhan, apakah ini yang benar-benar Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anakmu? Ataukah ini karena pengetahuan atau pengalaman hidup saya yang saya alami tiap hari? Pergumulan, saudara. Bergumul setiap hari, dipikirnya enak, saudara, khotbah. Enggak enak, saudara. Karena kita khotbah, kita ngomong, ke sini dulu, saudara. Saya kalau enggak mau taat kepada roh Tuhan, kenapa saya harus mengajarkan saudara harus taat? Ayo kita habis ini pergi ke Malatang, tapi saya pergi ke Indorasa. Salah kan? Itulah saudara pergumulan hamba Tuhan. Pembicara ini bergumul, saudara. Ketika saya baca buku, waduh ini buku bagus. Besok akan saya sampaikan ini. Luar biasa ini, memberkati. Saya dapat berkat dari khotbah Pak ini. Iya, saya sampaikan ini. Saudara, boleh saja. Tapi ingat, benarkah itu yang Tuhan inginkan melalui Roh Kudus untuk saudara berbicara? Apakah itu keinginan daging saudara? Keinginan daging kita. Mari kita melihat saudara kita yang punya masalah. Waduh, khotbahnya soal masalah itu. Saudara, setiap hari kita sudah dibekali oleh firman Tuhan. Sudah ditulis. Firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu penuh kuasanya. Roh yang ada dalam hidupmu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Berarti ini penuh kuasanya, saudara. Saudara nggak perlu minta-minta lagi. Saudara, Tuhan berikan supaya aku bisa melakukan damai sejahtera, bercakap-cakap damai sejahtera. Nggak bisa, saudara. Taati, Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus pimpin jalanku, supaya setiap jalanku memberkati orang dengan damai sejahtera. Amin. Nggak bisa minta lagi. Roh Tuhan adalah roh kasih, mengasihi. Dia katakan, kasihilah Tuhanmu dengan segala macam. Kasihilah saudaramu, sesama manusia. Berarti ini kan kerinduan Tuhan. Kerinduan roh, kuasa roh, itu sudah ada dalam hidup kita.
Kita nggak perlu minta lagi, sudah ada. Roh mengampuni sudah ada. Kalau kita mau mengampuni orang, sudah ada di sini. Tinggal kita mau nggak jalanin. Tinggal kita mau taat apa enggak. Persoalannya adalah ketaatan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita meninggalkan ego kita. Persoalannya bagaimana kita meninggalkan kenyamanan kita. Kita segala macam mau yang nyaman, saudara. Mulai dingin begini, saudara. Mau nyaman, pakai yang hangat-hangat. Iya kan? Pakai yang hangat-hangat. Naluri manusia memang begitu, saudara. Kita mau yang nyaman. Pergi ke resto, nggak cocok dikit sudah marah-marah. Terlalu asin, terlalu pedas, terlalu manis. Oh nyaman di mulut, berapa detik sih saya tanya saudara. Saudara makan di restoran, makanan itu berapa detik di mulut? 5 detik, 10 detik, rasanya begitu ditelan hilang kan? Kenapa dibikin ribut? Hah? Ada alasan nggak ribut? Ribut. Pasangan suami itu, tadi kan saya ngomong, jangan ke situ, kamu paksa jangan ke situ. Ribut saudara, hanya soal 5 detik. Tapi kita nggak mikir jauh lagi. Setiap persengketaan ada hati yang terluka. Setiap persoalan yang kita hadapi ada hati yang terluka. Kalau kita terlalu kasar kepada seseorang, hatinya terluka saudara. Hatinya terluka, mungkin dia kelihatannya baik-baik saja. Tapi hati yang terluka ini tidak akan bisa kembali sembuh tanpa roh Tuhan yang menyembuhkan hati kita. Tanpa firman Tuhan yang memberikan kepada kita. Lalu bagaimana kalau kita sedang sakit hati? Roh Tuhan adalah roh penghibur saudara. Dia akan memberikan kita penghiburan. Roh Kudus, aku sakit hati ini. Aku dendam sama ini. Tolong Tuhan, pimpin aku supaya aku lepas dari hal ini. Itulah mentaati kebenaran firman Tuhan. Hampir habis saudara. Yang kedua, Roh Kudus. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu sedang mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Saudara percaya? Oh iya, saya percaya. Tes. Apa yang baru dalam hidup saudara? Apa yang berbeda dalam hidup saudara dari kemarin, minggu lalu, sama minggu ini? Minggu lalu panas, saya pakai baju pendek. Minggu ini dingin, saya pakai baju tebal. Itu perbedaannya. Minggu lalu saya datang ke gereja hanya dengerin khotbah 5 menit. Hari ini sama sekali nggak dengerin. Apa itu perubahannya? Bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan? Kalau kita sendiri nggak tahu apa yang diubahkan. Kenapa kita nggak tahu yang diubahkan? Karena kita nggak menekuni mau diubahkan oleh Tuhan. Kita nggak sadar. Kalau kita meminta sesuatu, pasti kita ingin sesuatu itu kan datang bukan? Kalau kita mau pembaharuan, pembaharuan pasti terjadi. Nah kalau kita nggak meminta pembaharuan, apa yang datang? Nggak ada. Sampai hari ini engkau belum meminta apa-apa. Firman Tuhan katakan, mintalah kepadaku. Minta pembaharuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu di Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara boleh hanya berhenti sampai permandian kelahiran kembali. Saudara tidak akan pernah mengalami pembaharuan. Karena saudara nggak mau minta diubahkan. Apa yang diubahkan dalam hidup saudara sampai hari ini? Tulis perbuatan jahat-jahat saudara, perbuatan baik-baik saudara. Mungkin sudah baik tapi belum benar saudara. Kenapa saya katakan belum benar? Baik boleh baik,
tapi belum tentu benar. Perbuatan baik dan benar adalah ketika kita minta kepada Roh Kudus untuk memperbaharui hati kita. Saya boleh berdiri di sini bicara kepada saudara. Tapi kalau hati saya nggak benar, nggak ada hasilnya, saudara. Bagian saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Banyak kejadian yang menimpa saya seminggu ini, saudara. Tapi saya nggak terpengaruh itu, karena ini yang Tuhan mau. Tuhan rindukan kepada saya, ada dalam hati saya untuk menyampaikan kebenaran Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Setiap kali saya akan pegangkan ini semua sampai kita semua hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Sampai kita menjadi hamba terang itu. Saudara, kita boleh saja bukan melarang, saudara. Saya nggak pernah melarang orang pergi ke kasino, pergi saja. Tapi apakah itu baik? Apakah itu berguna? Berguna bagi jasmani, iya. Bergunakah kita di hadapan Tuhan? Bergunakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kembali dan kembali lagi kepada firman Tuhan, saudara. Neraca kita diukur oleh kebenaran firman Tuhan. Manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, melainkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau kita masih hidup hanya makan roti saja, masih belum sempurna, belum benar. Saya boleh baik, saya boleh menjadi orang yang, Pak Gideon baik, suka begini, suka begitu, suka tolong saudara. Tapi saudara, saya juga bergumul saudara. Apakah perbuatan baik saya ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau iya, Tuhan tolong sempurnakan, Roh Kudus bantu sempurnakan. Supaya perbuatan baikku ini menjadi berkat bagi semua orang. Setiap orang akan mengaku kebesaran nama-Mu. Jangan mengaku kebesaran saya, Tuhan. Seringkali kita berbuat baik supaya dipuji orang, saudara. Itu baik tapi tidak benar. Baik yang benar ketika kita berbuat baik, orang itu meninggikan nama Tuhan. Itu yang benar. Baik dan benar yang itu, saudara. Itu yang baik dalam hidup. Kita ada karena rahmat-Nya, saudara. Bagian saya menyampaikan, bagian Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara. Dan saya percaya, ini adalah kehendak Tuhan. Di akhir-akhir dunia saat ini, saudara. Di dunia gereja sudah berantakan, saudara. Gak ada yang benar, gak ada hamba Tuhan yang benar. Saya pun gak benar, saudara. Tapi mari kita kembali kepada yang benar, yaitu yang tertulis. Yang tertulis ini yang benar yang harus kita tanggapi dalam kehidupan kita. Banyak pelayanan demi pelayanan yang membuat kita sibuk, saudara. Kalau gitu saya gak boleh pelayanan. Boleh saja. Itulah di tempat pelayanan itu kita lagi disempurnakan. Kalau ada yang kurang jangan dicaci maki kurang. Kamu bodoh gini aja nggak bisa, ini nggak bisa, gitu nggak bisa. Jangan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu adalah penolong. Ya, dia menjadi penolong dalam hidup kita. Dia menjadi penolong. Penolong bukan berarti kita harus mengindahkan semua. Penolong berarti orang yang membantu kita bersama-sama, berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama kita, menolong kita. Kerjasama, saudara. Menolong itu kerjasama. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya berarti setiap detik, setiap menit, setiap
jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dia ada bersama-sama saudara dan saya. Dia tinggal dalam hidup kita. Kita harus ingat, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jangan sekali-sekali saudara, kita menyalahartikan firman-firman Tuhan. Ya, Roh Kudus menolong jadi bersama-sama. Kemarin beberapa hari saya ada orang tanya pada saya, Pak, saya ini nggak bisa berdoa. Firman Tuhan katakan Roh Kudus akan memberikan pertolongan kita dan membantu kita berdoa dengan bahasa yang kita mengerti. Bagus, benar itu, tapi nggak lengkap saudara. Nggak lengkap. Akhirnya di kalangan gereja ada orang dia dalam doa, diajak doa, ayo kamu doa, saya nggak bisa doa, saya doa dalam bahasa roh aja. Loh, nggak mengerti. Saudara, ini kita artikan, kalau Roh Kudus itu menolong kita nggak tahu berdoa, terus kita minta Roh Kudus, terus Roh Kudus itu memberikan kita kerinduan untuk berdoa. Bukan terus berbahasa roh sih nggak ngerti. Paulus katakan, kalau aku berdoa dengan bahasa roh, akal budiku ikut berdoa. Nah ini di mana sambungannya? Jadi Roh Kudus itu akan memberikan dorongan kepada kita, apa yang harus saya doakan. Jadi kalau kita mau berdoa, minta Tuhan apa yang harus aku doakan. Minta, dia akan memberikan kita kerinduan ini yang harus saya kerinduan. Setiap orang yang datang berdoa pasti akan diberikan hal yang berbeda. Karena itu yang diinginkan Roh Kudus. Supaya kita menjadi satu seperti Bapa dan dia adalah satu. Roh Allah, Roh yang Esa saudara. Jadi bagaimana kehidupannya? Satu-satunya jalan saudara. Untuk bisa selesai menghidupi apa yang Tuhan percayakan dalam kita. Nomor satu, hidup kudus. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman. Sehingga dia menjadi orang yang suka akan kekudusan. Bukan menjauhi saudara, tapi orang yang menjadi suka akan kekudusan. Suka akan mengampuni, suka akan penerimaan. Itu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dengan demikian orang tersebut tidak akan menyukai hal-hal yang tidak palsu. Hal-hal yang tidak benar nggak suka lagi. Yang tidak suci dia nggak mau lagi. Semua hal yang tidak beres kita buang dari. Gampang nggak meninggalkan sesuatu yang nggak beres dalam hidup kita? Kalau saudara bisa satu kali saja, begitu tahu ini salah, saudara langsung bisa hilang. Saya akan berguru kepada saudara. Ada hal yang selalu ada dalam hidup saya. Setiap kali saya melakukan, setiap kali saya bertobat, setiap kali saya mengusirnya, tetap aja ada itu saudara. Pergumulan saudara dan saya sama. Dan oleh kekuasaan Roh Kudus saudara, mulai gradual, menurun. Karena kita under construction. Di dalam pembangunan itu enggak langsung jadi gedung tinggi saudara. Sedikit demi sedikit akan berhasil saudara. Jangan sekali-kali puas dengan perubahan yang sedikit saudara. Puas, aku mau lebih lagi, mau kudus lagi. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Itu saudara. Nah kalau kita enggak suci hati kita, 1000 hari saudara duduk di gereja tidak akan melihat Allah. Karena hati saudara masih belum suci. Hati hanya bisa diubahkan oleh Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup kita. Maka saudara, firman Tuhan dalam Ibrani dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Dikejar kekudusan itu saudara. Ya. Habis ini pulang jangan marah pada pasangan saudara, jangan marah-marah lagi pada anak-anak saudara. Karena kita ini enggak sempurna. Seringkali ego kita membuat kita marah. Merasa aku yang berkuasa,
aku orang tua, aku pemimpin gereja, aku yang berhak menentukan ini semuanya, aku yang pemimpin ini, aku berhak menentukan semuanya. Ego kita terlalu besar, saudara. Tuhan dipanggil kita dalam satu gereja, satu tim. Satu tim pelayanan bersama-sama melayani Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Tiap kali berjalan, lihatlah, saya berhasil hari ini. Apakah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan saya? Saudara, gak gampang. Seringkali kita lupa. Begitu turun dari mimbar, waduh Pak, luar biasa khotbahnya. Saya ditegur hari ini, waduh luar biasa. Memang kelihatan secara dunia baik ya. Ya baik kan? Wow, ini mengarah bagus ini. Tapi hati saya bergumul, saudara. Kenapa kok saya yang ditinggikan, saudara? Kenapa saya yang dipuji? Kenapa saya yang dipuji? Kan berarti apa yang aku lakukan yang baik belum benar. Karena Kristus ya pada ujung-ujungnya yang harus ditinggikan. Di dalam rumah tangga Kristus yang harus ditinggikan, saudara. Kita masak enak, luar biasa Tuhan berikan karunia pada kamu. Wah enak, kapan lagi bikin lagi? Enggak saudara. Kalau dia enak masakannya, puji Tuhan. Tuhan Yesus engkau sangat baik. Engkau memberikan karunia kepada dia untuk masak. Itu percakapan kita berbeda saudara. Karena setiap perkataan kita perkataan yang meninggikan Kristus. Bukan meninggi orang. Amin. Gak ada yang suci di antara kita saudara. Kita semua sama. Ya, kita semua sama. Siapakah yang suci di antara kita? Ada yang mau ngacung suci? Semua ngaku suci. Orang, semua kudus, kita sudah dikuduskan. Saya orang kudus, ya betul, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi apakah setiap perkataanmu perkataan kudus? Setiap perbuatanmu perbuatan kudus? Introspeksi hidup kita. Kita nggak lama lagi saudara hidup dunia. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin sehari, 2 hari, mungkin dihitung tiap jam. Siapa yang pernah memikirkan? Kalau saya bisa sesak napas selama 2 minggu berturut-turut. Gak pernah terpikir kan? Saya bicara ini bukan karena saya takut mati, saudara, enggak. Kalaupun saya dipanggil oleh Tuhan, saya mau menjadi well done, faithful servant. Setia kepada firman Tuhan. Bukan setia kepada gereja, banyak orang setia kepada gereja, tapi tidak setia kepada Tuhan. Siapa yang kudus? Siapa yang suci di antara kita? Di hadapan Tuhan enggak ada. Tidak ada seorang di Roma katakan, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Tidak ada satu pun. Saya termasuk itu juga ya. Aduh ayat itu saudara. Jadi kita harus mulai pada waktu Roh Kudus memenuhi hati kita. Paling tidak kita mengingini hidup yang baik, menjalani hidup yang suci. Makanya saudara, penting sekali, yang esensial, yang penting, yang sangat penting. Ingat, Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Kristus ada dalam hidup kita. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saudara mau mengambil keputusan, Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Orang yang suci, orang yang kudus adalah orang yang punya kepekaan besar terhadap dosa. Sebesar apapun, sekecil apapun. Itu namanya orang yang kudus. Karena dengan mulutmu engkau mengaku, Tuhan akan mengampuni saudara. Itulah saatnya kita kudus. Kita mengerti, aku berdosa. Mengetahui dosa ada sedikit ketidaksucian, motivasi yang sedikit kurang benar. Seringkali kita langsung menegur orang. Hati nurani orang, tidak semua orang pengen berbuat baik saudara. Setiap orang pengen berbuat baik, tetapi nggak bisa dengan kuasa kita. Tapi Roh Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kita semua. Amin saudara. Jadi
hari ini, take home. Ingat, kalau saudara nggak ingat banyak semuanya, ingat saja roh Tuhan ada dalam hidupku. Roh Tuhan tinggal dalam hidupku. Roh Tuhan ada memimpin aku. Kalau kita menyadari ini, kita nggak pernah iri kok. Dia nggak pernah datang ke doa, bisa aja melayani. Nggak pernah, saudara, biarin sajalah. Yang penting nggak ada di hati kita ini iri, dengki, menilai seseorang, saudara. Karena semua masih under construction. Kalau kita menyadari itu semua, aman dunia di mata Tuhan. Semua masih di dalam under construction. Saudara nggak bisa paksa pasangan saudara untuk seperti saudara. Nggak bisa. Saudara nggak bisa paksakan anak saudara menjadi seperti saudara. Saudara nggak bisa paksakan pemimpin saudara seperti apa yang saudara inginkan. Semua under construction. Amin. Saya berdoa, sekiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu mengingatkan kita akan keberadaannya dalam hidup kita. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Kau sampaikan. Kami bersyukur Tuhan karena Roh-Mu Kau percayakan dalam hidup kami. Bahkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Bapak, itu jauh lebih penting dari segala yang saya inginkan. Kami inginkan secara pribadi. Roh-Mu lah Tuhan yang akan memimpin kami. Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami. Hidupku ini kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin aku untuk menjalani hidup yang Kau percayakan dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh-Mu akan selama-lamanya menyertai hidup kami. Engkau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus bantu kami. Tolong kami supaya kami bisa menjaga kesucian hati kami. Seperti Engkau mengubahkan hati Saul Tuhan. Ubahkan hati kami menjadi taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.